Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru, perkenalkan saya dengan Siti Mariam, guru kelompok bermain Istiqlal Jakarta. Kali ini kami akan berbagi praktek baik terkait pembelajaran berdiferensiasi yang mendukung kurikulum merdeka. Dalam usaha memulihkan kembali pembelajaran yang disebabkan oleh pandemi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan dalam pengembangan kurikulum merdeka. Sebagaimana yang kita ketahui, kurikulum merdeka yang diluncurkan Kemendikbudristek merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal ini dikarenakan kurikulum merdeka berfokus pada materi pembelajaran yang esensial dan pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. Saat ini, tantangan dan kendala yang dihadapi oleh para pendidik adalah keterbatasan ide atau gagasan pemanfaatan media belajar yang mendukung pembelajaran merdeka. Selain itu, guru memiliki keterbatasan dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada anak. Hal ini dikarenakan guru tidak mengetahui dan belum mendalami profil siswa, sehingga pengelolaan kelas dan penyediaan media belajar siswa menjadi terasa sulit. Sedangkan pada saat dewasa ini, masyarakat dunia digempur oleh kecanggihan berbagai teknologi internet. Dan pemerintah melalui Kemendikbudristek telah berupaya memfasilitasi guru-guru di Indonesia untuk belajar memanfaatkan teknologi dan berbagai media aplikasi, salah satunya melalui Canva for Education, baik pembelajaran secara mandiri ataupun melalui berbagai pelatihan terpimpin. Masalah berikutnya yaitu adanya kemunduran siswa dalam keterampilan literasi dan numerasi. Banyak siswa yang perlu banyak dimotivasi untuk menyukai baca buku bacaan. Hal ini dikarenakan sebagian besar siswa lebih tertarik dengan penggunaan media teknologi gawai atau laptop dibanding dengan media belajar lainnya. Berikutnya, siswa merasa tidak diberikan kebebasan memilih media belajar, menuangkan ide dan gagasannya dalam bermain. Siswa tidak memiliki kebebasan berpendapat, dibatasi imajinasinya, dan harus menyukai media belajar yang berasal dari guru. Berdasarkan latar belakang di atas, kelompok bermain Istiqlal perlu menyusun rancangan media belajar untuk mendukung pembelajaran yang merdeka dan berdiferensiasi berbasis buku bacaan dan teknologi dengan judul Proyek Buku Pertamaku sebagai salah satu implementasi mengenal profil murid. Boleh, Adifah, lihat deh, Bu Mariam bawa apa nih? Bawa buku. Alhamdulillah, buku pertamanya Adifah sudah jadi. Proyek ini merupakan salah satu implementasi mengenal profil murid, agar guru dapat dengan mudah merancang pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan minat bakat dan kebutuhan anak. Selain itu, melalui buku pertamaku, melatih siswa untuk berpikir tingkat tinggi atau bernalar kritis sesuai dengan profil belajar Pancasila. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. 1. Strategi proyek buku pertamaku sebagai salah satu implementasi mengenal profil murid. 2. Bagaimana hasil dan dampak yang dicapai dari implementasi kegiatan proyek buku pertamaku sebagai salah satu implementasi mengenal profil murid. 3. Apa kendala dan pendukung implementasi kegiatan pembuatan proyek buku pertamaku? Dan terakhir, rencana tindak lanjut dari kegiatan proyek buku pertamaku sebagai salah satu implementasi mengenal profil. Proyek buku pertamaku merupakan sebuah proyek pembuatan buku biografi siswa yang berisikan berbagai informasi identitas, kesukaan, cita-cita, dan lain sebagainya. Pembuatan atau proyek buku pertama ini berlangsung dalam waktu kurang lebih 1 bulan pertama, dilakukan pada awal tahun ajaran baru dimulai.
Kenapa hal ini dilakukan? Tujuannya adalah agar seluruh guru dapat mengetahui profil siswa sehingga memudahkan guru dalam merancang perencanaan program belajar yang sesuai dengan kebutuhan minat bakat dari masing-masing siswa tersebut. Pembuatan buku ini dilakukan bersama-sama siswa dan guru. Dalam mengenal profil siswa, hal yang pertama kali dilakukan oleh pihak sekolah adalah membuat asesmen awal, di mana anak-anak yang pertama kali masuk sekolah diberikan waktu kesempatan untuk bermain dan mengekspresikan hal-hal yang ingin dilakukannya. Hal ini dikarenakan agar guru dapat mengetahui tingkat kemampuan dan kebutuhan belajar siswa. Selain dengan asesmen awal, dengan memberikan kesempatan siswa bermain pada masa orientasi, pihak sekolah melalui kepala sekolah melakukan wawancara dengan orang tua wali murid. Hal ini dilakukan untuk mengetahui rutinitas aktivitas yang dilakukan oleh siswa selama berkegiatan di rumah. Selain itu, kita akan menggali informasi terkait perkembangan anak, mulai dari usia dalam kandungan sampai dengan perkembangan menuju sekolah. Tidak cukup di situ, guru kemudian mendata segala sesuatu yang berkaitan dengan identitas dan profil masing-masing siswa. Hasil dan dampak yang diperoleh dari proyek pembuatan buku pertamaku, yang pertama bagi guru yaitu lebih mengenal dan dapat mendalami profil siswanya, sehingga guru dengan mudah dapat merancang perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat anak, serta memfasilitasi pembelajaran dengan media yang beragam dan mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, guru juga tertantang untuk mendalami pemanfaatan teknologi, salah satunya yaitu penggunaan aplikasi Canva. Dampak atau hasil berikutnya bagi siswa yaitu dia merasa senang karena dia telah berhasil membuat proyek kolaborasi bersama dengan gurunya, yaitu membuat buku pertama. Selain itu, siswa juga dapat berpikir nalar dan kritis. Hal ini terlihat pada saat siswa menemukan masalah, dia akan mencari penyelesaian masalahnya sendiri dengan berbagai alternatif. Selain itu, siswa juga merasa lebih dihargai dan dilibatkan dalam pembuatan buku tersebut, sehingga dia akan selalu semangat dalam proses pembelajaran di kelas. Dapat kami simpulkan bahwa proyek pembuatan buku pertamaku merupakan faktor pendukung terselenggaranya proses pembelajaran berdiferensiasi karena guru sudah mengetahui profil siswa melalui pembuatan buku pertama, sehingga guru dapat memberikan pembelajaran yang berpusat pada minat bakat dan kebutuhan siswa tersebut. Selain itu, kebermanfaatan buku pertamaku menambah motivasi siswa untuk memilih buku bacaan sebagai media pembelajaran. Demikian informasi dan yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan adanya strategi pembuatan buku pertama dapat memberikan gambaran kepada kita semua untuk mempersiapkan pembelajaran yang merdeka dan berpusat pada kebutuhan anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.